awalnya sih pas ayah mualaf kayak, oh ya sudah itu pilihan ayah segala macam. Tapi habis itu mungkin gampang disuntik lah bahasanya, suntik dan didoktrin segala macam. Ayah mualaf karena nikah, ayah mualaf karena perempuan apa-apa. Nah dari situ mulai bibit-bibit kebenciannya muncul. Wah, bakal nganggap lu bapak kayak gitu dulu. Saya datang dia ulang tahun, saya datengin bawa martabak, bawa apa kesukaan dia makanan yang martabak yang tipis. Ini tanya dia. Iya, masih ingat. Dibuang. Iya, dibuang Tanya. Dibuang kemana kak? ke got. Terus apa? Saya marah? Enggak. Saya ambil, saya makan. Kenapa lu makan lagi, Ndre? Rezeki dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya dan Fatih. Tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah akan mencerdaskan umat. Tentu bagi mereka yang mau berpikir. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, kembali lagi di channel kesayangan kita semua insya Allah. Dan pertama-tama terima kasih banyak telah mengklik video ini. Semoga tontonan-tontonan dari Ngaji Cerdas bisa memberikan manfaat buat penonton sekalian dan juga tentunya menjadi penguatan akidah untuk kita bersama. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berkunjung, masya Allah ya, ke satu keluarga mualaf, masya Allah. Ini apa kemarin tuh udah beberapa ada yang di-spill ya bahwa alhamdulillah anak daripada Bang Andre ini masuk Islam atau mualaf, masya Allah. Nah ini kita langsung ngobrol langsung sama Bang Andre dan Mas Aldo ya. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Selamat ya Mas Aldo dan Bang Andre atas hidayah yang telah diambil oleh Bang Aldo ya. Amin. Mudah-mudahan istiqomah ya. Sekarang umurnya baru 1 bulan ya, jadi belum ada ya? Ya belum, 2 minggu, baru 2 minggu. Baru 2 minggu. Baru 2 minggu. Masih umur sejagung ya. Tapi lembaran buku putih masih kosong. Nanti tinggal Bang Andre yang ngebimbing ya bagaimana menulis buku catatan yang tujuan hidup Bang Aldo gitu. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih antara Bang Andre sama Bang Aldo. Bagaimana sih kan dulu kan Aldo punya pandangan sama ayah itu seperti apa ya? Sekarang ayahnya ada di sini nih. Nah, oke. Tapi sebelum ke itu nanti ini sangat luar biasa ya sahabat Ngaji Cerdas ya. Nah, ini adalah seorang Mas Aldo yang dulunya tuh dapat informasi yang tidak baik terhadap ayahnya yang sudah menjadi seorang mualaf dan sekarang alhamdulillah beliau sudah masuk Islam. Nah, kita akan coba korek-korek tanya kenapa sekarang Mas Aldo bisa masuk Islam gitu. Atau mungkin perjalanannya menjadi seorang bisa ketemu sama ayahnya gitu. Nah, mungkin langsung aja kali ya. Kita mulai dari Aldo dulu. Gimana sekarang perasaannya? Kan dulu kan ngomongin ayah kayak gimana tuh. Saya ingat banget itu. Iya, saya juga ingat. Ya, perasaan saya sekarang ya alhamdulillah udah lebih lega lah. Udah tahu yang benar yang mana semuanya. Dan cukup bersyukur akhirnya bisa sama ayah lagi menutupi ya 6 tahun mau 7 tahun yang kosong itu yang udah pisah sama ayah. Iya. Tapi emang dulu sempat ada rasa apa sih ya? Kan 7 tahun gak komunikasi sama ayah nih. Sempat ada kepikiran pengen ketemu gak sih sebenarnya sih pada saat itu ya sebelum sekarang ya? Iya. Kalau dulu sih sempat kayak udahlah nggak usah ketemu lagi gitu. Tapi ya perlahan-lahan kan saya makin dewasa, makin besar. Ya pasti ada kerinduan lah mengingat dulu saya besar diurus bagaimana, dididik bagaimana, suka dukanya bagaimana juga. Ada rasa rindunya lah. Tapi pengen tanya nih jujur ya. Kan ayah tuh dulunya baik gak sih? Dari pas Aldo masih kecil gitu. Iya. Oh baik. Saya dulu ya dimanja lah sih berarti. Oh dimanja? Iya. Paling gue manja ini. Ya, ini aja, ini fakta ya. Kalau ada yang mau bantah, silakan bantah ke saya. Silakan bantah. Jadi enggak, maksudnya tuh dulu tuh dia manjanya apa? Sekolah itu yang nganterin saya. Sekolah yang nganterin saya, yang jemput saya. Saya kerja di Jakarta Barat. Jemput sekolah dia di rumah saya di Jakarta Timur. Ya. Itu kerja sayanya. Ngomong udah si Aldonya naik Gojek aja atau apa, enggak. Saya nggak mau.
Saya bawa jemput tiap hari tuh. Sampai pernah ditegur sampai 3 kali. Ditegur 3 kali karena kamu tuh kenapa kok malah jam segini baru makan? Iya, habis jemput anak. Emang nggak ada orang di rumah, nggak ada. Jadi bener nggak? Ya. Ayah yang jemput Masih segala tapi itu Masih ingat masih ingat ya. Jadi sampai acara masih ada foto-fotonya banyak saya kasih lihat retret segala macam atau acara apa yang waktu itu kemana? Outdoor ke sini nih. Ya Lubang Buaya. Lubang Buaya. sama Taman Mini. Ya. Itu saya yang nganterin. Maksud saya yang nganterin. Hati-hati ya kayak, hati-hati ya. Udah saya ikutin busnya sampai jadi kayak gimana gitu. Benar-benar pulang pun yang saya cariin dia. Memang ada yang kecil ya. Cuman kayak ini kan kalau tidur maaf ya kayak. Ini kan dulu ya. Kalau tidur itu diketek saya. Iya dulu. Maunya diketek saya. Udah diketek. Pokoknya diketek. Kayaknya sampai tangan tuh kram. Ya, untuk meluk itu diketek terus gitu-gitu. Jadi kayak apa kayak ini anak gua nih gitu gimana sih? Ngerasa bangga lah ya. Nah, pada saat Aldo. lepas itu, pak, Nah, oke. itu. Kita coba kali Iya. ini. Jadi, Aldo. Oh iya. Sabar, Bang. Ketawa. Oke, baik. Nah, tadi kan Bang Andri bercerita ya, mungkin Aldo juga udah proof ya bahwa Bang Andri itu sayang sama Aldo sebagai ayah yang baik lah gitu. Tapi itu kan tapi itu kan sebelum Bang Andre memutuskan menjadi seorang mu'alaf kan gitu ya. Nah, ketika sudah menjadi seorang mu'alaf, bisa beda gitu gimana? Dari sayang, dari sayang sama ayah, terus bisa nggak suka gitu. Bahkan saya dengar kan voice note-nya ya, bahkan itu gimana? Kasar banget kan? Kasar banget ya. Saya aja kalau bisa belum ini. Nah, itu ceritain. Gak apa-apa, biarin nonton, karena ini adalah jadi kamu jangan tambah-tambah nanti bisa jadi lawan buat mereka. Ceritain. Jadi ini gue coba membuka fakta sebenarnya kenapa dia voice note seperti itu gitu. Ya awalnya sih kalau misalnya tanyain bagaimana berubah dari sayang sampai itu dulu benci lah bahasanya. Ya mungkin karena saya dulu kan masih kecil, lebih otaknya masih belum matang-matang banget, masih bisa gampang disuntik lah bahasanya, suntik dan didoktrin segala macam. Ya jadi awalnya sih pas ayah mualaf atau apa, awalnya saya kayak sudah itu pilihan ayah segala macam. Tapi habis itu mungkin ya langsung disuntik kayak katanya, ayah mualaf karena nikah, ayah mualaf karena perempuan apa-apa. Nah dari situ mulai bibit-bibit kebenciannya muncul. Nah kalau soal voice note itu pun karena saya disuruh juga. Iya. Waduh. Kan saya ngelunasin sekolahnya. Iya. Uang sekolah tuh. Ya, padahal ibaratnya Bang Andre udah beda keyakinan tapi masih peduli kan sama Aldo kan. Sampai mau bayar sekolahnya dan segala macamnya. Cuman Aldo balasannya voice note yang itu bilang bahwa gimana maksudnya? Nggak peduli kalau saya udah bayar lunas sekolah, gue nggak bakal nganggap lu bapak, kayak gitu dulu. Segitunya ya. Iya. Saya separah itu doktrinnya. Waktu voice note tuh maksudnya apa ya? Ada perasaan ini nggak bener nih gitu. Iya, dulu karena masa-masa didoktrin saya selalu percaya bahwa apa yang dikasih tahu saya, itu udah pasti bener. Karena yang ngasih tahu nyuruh kan orang tua juga kan. Udah pasti bener, ini yang salah dia. Belum sempet kepikiran itunya nggak benar, salahnya nggak. Oke. Nah, Bang Andre gimana? Waktu kan Bang Andre udah jadi mualaf tuh. Tentunya kan ini rintangan yang berat ya. Meninggalkan keluarga. Ya, terus apalagi ditambah udah mah kehilangan istri, ditambah kehilangan anak ya pasti ya. Maksudnya dalam arti pisah gitu. Terus Aldo punya pemikiran seperti itu gitu. Ya gini, kan mereka menganggap, saya nggak tahu pola pikirnya mereka itu menganggap saya itu jadi sebelum saya mualaf pun saya sudah ada masalah. Sebenarnya dari tahun 2017. Saya sudah pisah ranjang itu dari tahun 2017. Tapi dalam Kristen nggak boleh pisah kan sebenarnya? Iya, makanya kita nggak ada perceraian pada saat itu. Tapi maksudnya pisah ranjang karena ada permasalahan lah. Permasalahan yang sebenarnya notabene bukan dari saya. Cuman saya hanya menjaga anak-anak dan saya membiarkan itu
untuk pisah ranjang. Iya. Saya tidur di luar. Saya kan di apartemen tuh. Ya, saya tidur di ruang TV. Nggak pernah saya tidur di kamar. Sama ini nggak pernah. Jadi yang di kamar itu adalah anak-anak. Kamar yang satu itu jadi kayak gudang, kayak mainan segala macam. Saya masih ingat itu. Dan saya udah lama, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan saya berjalan kayak begitu dan saya no problem. Ya kan? Ibarat kalau laki-laki masih ada sabun lah, ibarat begitu. Maksudnya nggak usah pusing. Iya. Kita ngomong fair aja apa adanya. Tapi pada saat kayak begitu dikasih fitnahan gitu pada saat saya pindah Islam. Jadi saya sebenarnya udah meragukan udah meragukan ajaran saya itu udah dari tahun 2018. Oke. Makanya saya pernah berdebat sama Ustadz Sugi tahun 2017. Iya. Nah, 2018 itulah saya mulai menjurus ke agnostik. Saya nggak percaya Islam, saya nggak percaya ini gitu loh. Nah, sempat 2019 itu saya masuk Islam. Sebenarnya niatnya itu untuk kayak membuktikan kepada gereja saya kan di dekat rumah itu namanya Keluarga Kudus. Tapi karena saya itu dari dulu keluarga besar saya yang dari saya itu gerejanya di Santo Yohanes Blok B Barito. Oke. Ya. Nah, saya mempertanyakan sama romo saya di situ. Saya kenal sama romo saya. Iya. Nah, di situ romo saya itu nggak ada jawaban. Nah, itu kenapa saya pindah itu karena untuk membuktikan ke romo saya. Tapi saya masih nganterin dia ke gereja, nganterin ini segala macam. Belum ada konflik ya pada saat itu. Belum ada konflik. Tapi pada saat itu nggak tahu tiba-tiba kok tahu saya masuk Islam. Padahal saya nggak bongkar tuh. Jadi ada yang ngasih tauin lah. Saya mungkin cerita ke siapa. Ada yang masuk ini dan saya juga nggak nyadarin saya. Nah, pada saat saya sadar itu Desember, wih, gue kan pernah mualaf ya, gue pernah syahadat, bongkar tas ada. Nah, di situ makanya saya ada syahadat ulang di bulan Januari 2020. Oke. Nah, singkat cerita, ada sakit hatinya saya, fitnahan ke saya itu kepada anak saya. Saya cuma minta buktikan, ada foto, dibuktikan ada foto, ini Andre lagi berdua. Foto, megang buku nikah. Oke. Ya. Ngomongnya ini Andre udah kawin. Jadi itu kayak foto, coba yuk. Jadi ada nikah nih. Ada nikah. Terus kayak gini, foto yuk. Berdua, kesannya kayak nikah. Buku nikah. Iya, ngerti kondisinya, ngerti. Hah? Nah. Jadi cuma sekedar foto. Iya. Tapi di fitnah bahwa itu Sekarang gini, saya nikah, misalkan ya, apakah langsung dapat buku nikah? ya kagak lah. Jujur, ini nikah bener nih. Apakah langsung dapat buku nikah? Yang buku hijau merah? Iya. Mungkin nggak? Biasanya proses dulu sih. Nah, enggak. Bang Adam nikah kan? Iya. Ada buku merah sama hijau nggak? Ada. Dapat langsung nikah? Enggak. Tapi kalau udah akad baru dapat bisa gitu. Iya, udah akad nikah nih. Iya. Kan tanda tangan. Kan harus ke catatan sipil dulu. Iya, betul. Betul kan? Baru nanti diambil di catatan sipil. Iya, Betul nggak? betul. Terus gimana ceritanya saya nikah dapat buku? Hah? Iya. Itu minjem sama amilnya. Minjem. Foto-foto. Buat ini aja. Tapi dianggap nikah. Ya udah nggak apa-apa. Toh saya hidup sendiri. Kalau udah nikah harusnya sudah sudah berkeluarga, satu rumah segala macam. Sampai disatunin rumahnya pacar saya pada saat itu. Itu katanya saya tinggal di situ. Padahal enggak ya. Ya cari. Kalau bisa kenapa nggak digerebek? Kumpul kebo. Masuk penjara saya. Tapi apa? Kok cuman datang ke RT ngomongnya begitu? RT-nya juga nggak kenal sama saya. Iya. Itu pas saya berarti wawancara Bang Andre di kafe ya? Belum. Belum. Itu belum bahkan belum. Itu bahkan saya masih mulung. Masih mulung ya? Masih mulung. Itu tahun 2020. Tahun ya 2020-an lah. Wawancara itu kan tahun akhir 2020 pada saat saya udah di Caman. Iya, di Caman. Ya kan? Akhir Desember 2020 lah. Iya. Udah di Caman baru. Kan 2021, Bro. Iya. Bulan apa itu? Nah, bulan Juninya di Jatiwaringin. 6 bulan saya kan di Caman.
Nah itu tahun 2019 tahun 2020 begitu. Saya itu udah terima fitnahan segala macam, anak saya nggak mau ketemu. Bahkan saya pernah cerita, yang saya datang dia ulang tahun, saya datengin bawa martabak, bawa apa kesukaan dia makanan yang martabak yang tipis. Ini tanya dia. Iya, masih ingat. Dibuang. Ya, Ini tanya. Dibuang kemana kak? ke got. Terus apa? Saya marah? Enggak. Saya ambil, saya makan. Kenapa lu makan lagi, Dre? Rezeki dari Allah. Ini hasil dari mulung. Mungkin dia nggak tahu hasil dari mulung. Tapi apa? Saya juga nggak menceritakan, gua mulung loh kak. Enggak. Saya merahasiakan keburukan-keburukan ibunya pun saya rahasiakan ke anak-anak. Tidak ada saya bongkar. Boleh tanya sama dia. Tapi mereka membongkar kesannya kayak saya buruk. Saya begini, saya begini. Saya mau bongkar kayak Islam tuh ngejaga, jangan Re, ya sudah, difitnah terus sehingga sekarang kan banyak fitnahan tuh, lanjutin aja. Alhamdulillah tiba-tiba gua diberakatin umroh, contohnya begitu, karena Allah tahu, ya kan bagaimana, lu sudah mempelajari semuanya begini. Karena kayak si Koman tadi ya, Iya. Jadi Bang Andre sempat merasa bahwa nggak menyangka gitu Bang Aldo ya, dengan perawakan Bang Aldo gitu. Lalu kalau mungkin secara manusiawinya ya, kalau mungkin saya di posisi Bang Andre, saya mungkin nih orang anak udah gua baik-baikin gitu, udah gua ini kok malah balasannya gini ke gua gitu. Apa sih salah gua kan gitu kan mungkin ya. Nah pada saat itu Bang Andre mikir apa kira-kira kesalahan Bang Andre sehingga dia ini? Saya udah tahu ini doktrin. Saya udah tahu karena saya jarang sekali mencari apa namanya memiliki kesalahan sama dia. Ini anak nggak pernah gua pukul. Nggak pernah. Lu tanya, nggak pernah gue pukul. Bahkan kalau dipukul sama segala macam, berlindungnya sama saya. Jangan bilang bohong. Ini fakta. Ya. Kalau kita mau bongkar-bongkaran atau kita mau ibaratnya kayak apa? Sumpah pocong apa itu? Atau apa lah, mubalah atau apa? Hayu. Karena ini fakta. Karena saya juga diajarkan dari dulu. Karena saya benar-benar anak pertama kan. Wah ini anak kesayangan banget. Anak kesayangan. Banyak foto-foto yang jalan-jalan sama siapa? Sama saya. Ya kan? Gue peluk kayak gimana? Gue gendongin biar berat kayak gimana kan gede tuh dia tuh. Tapi saya sakit hati bukan karena dia. Karena doktrinnya tadi. Sakit hati karena situasi yang membuat anak saya begini. Betul, karena doktrin tadi ya. Iya. Tapi sebenarnya emang harus kayak gitu Bang Andre. Dulu Bang Andre waktu ngebina Aldo sebelum Islam, apakah ada dokter-dokter yang kayak gitu juga apa? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Nggak boleh saling membenci kan sebenarnya harus gitu kan? Iya, intinya gini. Ya kalau saya bukan itu ya. Karena saya dulunya keras memang. Iya. Saya dulunya keras. Saya yang apa namanya yang pokoknya demo saya yang ini. Ya pokoknya keras lah hidup saya. Tapi untuk anak segala macam dipanggil. Ini loh anaknya belum makan, lagi rapat lagi apa? Pulang saya. Iya. Anak makan dulu. Iya. Saya pulang, copot baju. Mana saya pernah masuk ke kamar untuk tidur situ? Tidak. Oke. Pada dasarnya berarti Bang Ayah nggak pernah ngajarin dokter yang negatif kan gitu ya? Artinya nggak pernah Sampai ngajarin sekarang loh Bang. nggak kebencian gitu. Sampai sekarang dia di sini. Saya ngajarin dia untuk ke ibunya apa? Boleh tanya dia. Iya, masih boleh. Iya, yang masih harus tetap sayang, harus tetap ituin mama, peduli lah. Karena kan Kalau mau ketemu diizinin nggak? ya karena tetap ibu yang lahirin saya. Mau kandung saya nggak bakal ada di sini kok tanpa dia juga. Artinya Bang Ari nggak pernah ngajarin ya sekarang. Oke, untuk kalau mau Aldo mau ketemu ibu ya silakan gitu. Karena kan itu biar gimana pun keluarga kan gitu. Iya, apalagi ibu kan gitu ya. Wah. Bahkan kemarin, ini maaf nih, dia kesini kan tanpa pamit. Pamit. Oh, pamit ke ibunya. Saya ke sana. Keren. Ini, kamu pamit minta maaf sama ibumu. Bahkan tadi pun, ya, minta maaf, peluk ibumu. Bagaimanapun juga ini ibumu. Kamu punya, terus nanya sama adiknya kamu kan, saya cuma takut nggak mau korban nih anak-anak saya. Karena masih ada satu lagi ya sedang. Iya. Saya bilang, kamu masalah sekolah. Nggak usah dengerin kayak gimana segala macam. Ya. Ini siapa? Bapakmu kan? Bapakmu. Udah. Sekarang Aldo ada urusan saya. Mau dia bejat dulu segala macam, mau dia punya kesalahan segala macam, sekarang urusan saya. Iya. Ya. Saya didik dia supaya dia benar. Ya. Aldo, tuh bunda nyuruh apa? Nyapu, sapu. Aldo bangun, ayo udah siang, bangun.
beresin tempat tidur, beresin. Iya. Itu bukan sebuah peraturan, tapi itu adalah sebuah Disiplin, ya. kewajiban. Betul ya, supaya disiplin. Ya, supaya kamu nantinya gedenya nanti Oke. kamu sudah punya keluarga, kamu akan begitu. Iya. Oke. Oke, Mas Aldo, ini kan nantinya saya kan akan tanya pribadi sama Mas Aldo, kita bikin bikin video lagi nih. Iya. Nah, tapi pengen tahu nih, kan katanya sempat diskusi ya sama ayah nih. Waktu itu diskusi yang paling membuat Aldo menarik apa? Ya mungkin cara ayah menjelaskannya lah, menjelaskan ke saya. Beda kan. nggak dari dulu? Saya dulu kan. Ya dulu beda sih, Beda ya? beda Beda sih. gimana? Soalnya ayah kali ini pakai dalil. Oke, dalil ya. Iya pakai dalil. Dia menunjukkan semua bukti-buktinya. Ini. Itu banyak tuh. Jadi itu pun ngobrol sama ayah tuh dari jam 3 sore saya ke sini sampai jam 3 subuh. Jam 3 subuh, jam 1. Jam setengah 1 malam. Oke. Tapi artinya di gaya pembicaraan ayah beda ya? Iya, gaya perbincangan ayah beda saat pas ayah masih ngajarin aku soal pas masih Katolik dan yang sekarang lebih masuk yang sekarang gitu. Bang, menurut lu menurut Abang nih termasuk yang kritis nggak? Wah, sangat. Iya. Bahkan saya sama Erik pun sempat bingung ya mau jawab apa ke dia. Tapi kita kan kita udah belajar sering menghadapi orang-orang seperti ini. Jadi kita ngambil sebuah sampel supaya dia memahami dulu. Ya kan? Sampai saya bilang sama dia, waduh capek, gini aja deh. Menurut saya gitu. Taruhlah saya bilang, Tuhan itu ada yang ciptain si A. Pasti kurang puas. Siapa yang ciptain si A? Pasti pertanyaannya itu. Si B yang nyiptain. Siapa yang nyiptain si B? Sampai Z kamu akan nanya. Nggak akan kelar-kelar. Karena apa? Karena ketidakpercayaannya kamu. Karena kamu udah tidak percaya, makanya kamu tertutupi. Makanya kamu apa segala macam, makanya jauh dari Allah. Makanya kamu anggap Allah itu tidak ada. Karena kamu jauh dari Allah. Coba kamu dekat sama Allah, kamu akan tahu Allah itu ada. Iya. Maksudnya gini Bang, ini kan masih umuran SMA ya? Udah lulus ya? Umuran belasan tahun ini 20. 20. Bisa sekritis itu gitu. Artinya kan mungkin ada gen juga dari Bapak nih bahwa. Iya. Itu terus. Oke, ya. Ada gen juga dari Bapak kan bahwa kritisnya itu. Nah, nanti gini Bang Andre, saya nanti akan tanya-tanya juga sama Bang Andre, POV dari Bang Andre mengenai Aldo. Tapi itu nanti di video yang lain ya gitu. Alright. Nah, tapi kita fokus ke sekarang lu jadi keluarga mualaf kan gitu ya. Alhamdulillah nih, kan tentunya nih sangat merasa bangga ya, maksudnya gitu kan ya. Bang Andre nyangka nggak Bang Aldo sekarang udah menjadi seorang muslim? Ya sekarang udah ini ya. Tapi dulu pertama waktu ngobrol nggak nyangka sih, nggak nyangka. Kayak gimana, kayak gila ya, doa gue dikabulin di Ka'bah. Itu mau percaya nggak percaya, saya doain itu. Bahkan banyak sebuah kejadian-kejadian yang nggak nyangka di situ. Yang namanya di mana kayak masih Erik bisa ketemu di sana, jadwalnya beda segala macam, bisa ketemu di Ka'bah pula lagi. Ya kan, maksudnya itu hal yang terus ya kayak sesuatu hal yang kayak gimana ya, pas Aldo mualaf tuh kayak nyesek, gila ya, ini mungkin nggak ya gitu loh. Itu seperti anugerah tinggi, gede banget ya, kayak anugerah, mukjizat kalau saya bilang. Mukjizat ya. Ya karena mungkin nggak masuk akal kan Aldo dengan doktrinnya seperti itu. Iya. Dan juga dengan aktivitas gerejanya yang juga mungkin lumayan aktif juga kan gitu, bisa masuk Islam gitu. Terlebih lagi Aldo baru ketemu bapaknya gitu kan, itu sesuatu yang gimana ya Bang ya, kalau kan harusnya canggung kan gitu, tapi ini memberanikan diri untuk ngomong ke Bang Andre gitu. Wah, itu keren kan ya. Biasa di luar tuh. Hah? Biasa di luar. Ya kita biasa di luar itu. Luar biasa maksudnya gitu. Iya, Mas. Waduh. Nah tapi sekarang gini ya, sekarang kan pasti ada beberapa kedepannya pasti mungkin ada konflik nih. Iya. Ya, terkait dengan Aldo sama keluarga yang lainnya Bang gitu Bang. Nah, Abang cara menghadapi ini gimana kira-kira nanti? Kalau seandainya nih, ya kita kan nggak tahu nanti kedepannya seperti apa gitu. Ya, saya bilang sama Aldo, kamu udah gede, ya kan? Kamu bisa ngatasin. Kalau kamu salah, ayah akan bilang kamu salah, walaupun kamu ada di ayah. Ingat,
Ini ayah kandungmu. Ayah belain kamu kalau kamu salah. Ayah salah. Jadi mereka menuduh kamu apa? Buktikan. Benar apa enggak? Kau buktikan di situ. Kalau sampai saya bilang nggak perlu bukti dari si Aldo, nggak perlu segala macam, orang sana begitu kan ngomong. Karena ini ada yang mengaku segala macam. Oke, kalau saya begitu itu kan udah bahan saya dulu juga digituin. Gue nggak perlu bukti dari kamu, Andre. Sudah banyak bukti-bukti dari orang lain segala macam. Sama nggak? Sama. Gimana ngadepinnya? Diamkan. Buktikan kamu bisa. Iya. Gimana kalau Mas Aldo? Kalau saat nanti ke depannya terjadi ini? Ya sama mungkin saya bakal lebih mendiamkan saja karena saya lebih tepatnya orang yang aduh udahlah biarin gitu, lebih baik menjauh dari masalah. Oke. Berarti untuk saat ini kondisi keluarga mungkin masih belum ya, Iya. belum memeluk Islam, dan andai kan kita nggak tahu nih, namanya hidayah kan Dari Allah. dari Allah ya. Tiba-tiba ibunya konsultasi ke Aldo gitu. Nah itu respon Aldo mau gimana ceritanya? Ya pasti saya bantu Mau bantu ketemu ayah? Bukan. Pokoknya dibantu. Ibunya tuh dibantu sama Aldo tuh sebisa mungkin. ya sebisa mungkin lah. Iya. Bagaimana? Dan insya Allah kalau dapat hidayah, alhamdulillah. Senang gak kira-kira? Senang ya? Iya. Ya, walaupun mungkin sekarang udah bukan status suami itu sama Bang Andre itu, tapi kan kalau seandainya ibu mualaf kan ya jadi keluarga lagi kan gitu ya, jadi keluarga seiman kan minimal gitu ya, seiman dan sedarah kan seperti itu. Oke Bang Andre, ini nanti sebenarnya lengkapnya ada di video yang sama Bang Andre, sama Bang ini sama Mas Aldo. Cuman ini kita mau mendengarkan testimoni bareng-barengnya aja gitu ya. Sekarang kan udah jadi keluarga mualaf gitu kan ya. Kira-kira punya apa ya? Kira-kira Bang Andre punya pesan yang sangat apa ya? Yang sangat bisa bermanfaat gak buat orang gitu? Iya. Oke. It's nice to be important, but more important to be nice. Artinya, cakep. Memang penting menjadi orang baik. Kembali. Memang it's nice to be important, but more important to be nice. Memang baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Oh. Kenapa? Pertama begini. Kenapa lebih penting jadi orang baik? Contohnya apa? Gak usah dendam. Ya. Iya, itu banyak. Karena seperti saya nih, saya difitnah, diiniin segala macam, diamkan. Mau sampai kapan fitnahan itu akan terus bergulir? Karena nanti bukti akan ada. Contohnya sekarang, ya kan? Anak saya benci karena fitnahan segala macam. Walaupun jaraknya lama, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, akhirnya dia tahu sendiri. Buktinya kayak gimana? Masa sih ya? Mana buktinya? Ini buktinya, ini buktinya, ini buktinya. Kurang, diam dia. Contohnya begitu. Jadi apa? Nggak perlu pakai dengan kekerasan, ya kan? Atau gue mencoba untuk melegitimasi gue, ya kan? Atau gue mencari kebenaran buat gue untuk supaya gue naik segala macam, ya kan? Jadi gue merasa kayak diri gue tuh lebih penting. Makanya gue bilang, memang bagus, memang baik untuk menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Iya, karena balasannya itu udah pasti baik kan gitu ya. Tuh. Jadi it's nice to be important, but more important to be nice. Cakep. Bukan pantun ya? Bukan. Oke. Lanjut ya. Nah, kalau dari Aldo nih. Aldo kan sekarang jadi seorang mualaf nih. Mampus pakai bahasa Inggris lagi nih ntar. Iya. Tolong jangan, saya repot ngartiin ya. Nah, Aldo kan sekarang jadi mualaf ya. Baru umur 2 minggu. Pastikan di Aldo kan punya circle, punya teman-teman ya. Punya teman gereja, teman aktivis yang lain-lain lah gitu ya. Respon mereka bagaimana? Dan biasa kan bukan gitu ya Bang ya. Saya dulu masuk Islam juga sama. Teman-teman gereja pada ngeledek gini. Lu ngapain nyembah Tuhan yang begini-begini gitu. Lu ngapain nyembah nabi yang ada nabinya tukang kawin bla 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 gitu. Nah, itu Mas Aldo ngalamin kayak gitu nggak? Alhamdulillah sih. Kalau misalkan yang teman-teman gereja saya kurang tahu juga ya. Mereka karena belum ada yang reach out ke saya segala macam. Mungkin ada yang udah tahu, tapi mungkin ya beda generasi Bang. Lebih generasi saya tuh lebih kayak, you do you, I do me. Lu ngakuin hal apa yang lu mau lakuin, gue lakuin apa yang gue mau lakuin. Itu generasi saya sekarang.
Tapi untuk teman-teman saya yang lain ya, circle saya, mereka sungguh suportif dan iya, dan teman saya yang Kristen pun dari teman sekolah pun mereka juga suportif. Oh, support ya? Iya, kayak dia pernah bilang, lu menemukan kebenaran lu, gue menemukan kebenaran gue. Oke. Fair enough ya sebenarnya. Iya, fair enough. Dia bilang kayak, ya itu yang membuat kita manusia, itu yang membuat manusia itu unik, indah. Nah, kemanusiaan itu indah. Kenapa? Kita berbeda, tapi kita masih bisa jadi saudara, walaupun kita jauh berbeda. Itu sih. Jadi, ya alhamdulillah saya bisa dikelilingi dengan teman-teman saya yang sangat amat suportif, sangat amat baik, segala macam. Luar biasa. Tapi yang fitnah ada nggak nih? Yang fitnah kalau teman-teman saya sih alhamdulillah enggak. Nggak ada. Karena Misalnya dituduh nih, lu masuk Islam karena inilah, karena itu. ya kata saya mah buktikan aja kalau ada. Gitu. Tapi selama ini sejauh ini belum ada ya? Belum ada. Amit-amit lah, jangan sampai ada. Iya, karena emang nggak terbukti juga kan ya, emang karena emang ketulusan sendiri dan pengen ketemu ayah juga kan masuk Islam. Ya, berarti tadi temannya pada sportif ya, semuanya ya. Apa tadi Udemy? Iya. Apa bukan Udemy? Apa? You found your truth, I found my truth. Lu menemukan, kamu menemukan kebenaranmu, saya menemukan kebenaran saya. Iya. Ya gitulah emangnya pokoknya. Apa tadi? You Kangkang. Ya mau kepiting dong. You do you, I do you. I do me. Ya, oke, ya gitu dah pokoknya. Ya kamu melakukan yang terbaik dan aku pun juga melakukan yang terbaik. Iya. Kurang lebih kayak gitu lah ya. Ya tapi alhamdulillahnya Aldo circle-nya mendukung dan segala macam. Jadi sekarang mungkin Aldo itu ke depannya ya, kalau saya pengen bertanya ya, gambarnya pengen kayak gimana ke depannya? Aldo pribadi nih. Ya, yang saya harapkan saya bisa lebih tekun lah dengan keimanan saya yang sekarang. Bisa bersama ayah nanti sampai ayah tua, sampai akhirnya ayah. Bisa bersama keluarga-keluarga saya di sini lebih lama lagi, bisa bertemu dengan teman-teman saya lagi, mungkin bisa membuat perdamaian dengan keluarga saya yang di sana. Ya, tapi terutama sih lebih ingin mendekatkan diri dengan Allah aja sih. Insya Allah bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Amin. Pengen kepikiran jadi kayak ayah nggak sekarang? Ayah kan sekarang nih agak ini ya. Iya, pendakwah, debat Ya, brutal. Saya nggak brutal. Mabang. Maksudnya apa begitu? Dikit. Hah? Lu tolong jangan dikat ya. Maksudnya apa? Itu bukan brutal. Brutil. Ya kan ayah gitu ya. Iya. Ayah tuh kan tegas, keras gitu. Nah, kira-kira ada cita-cita mau ngikutin jejak ayah? Ya mungkin kan setiap anak sama ayahnya kan ada kesamaan, ada perbedaan. Ya perbedaannya saya lebih kalem. Oh gitu. Ya mungkin saya tidak menjadi seorang pendebat. Mungkin kalau pendakwah saya belum memutuskan itu sih. Iya. Ya. Tapi ada rencana kesana lah ya intinya ya. Ya insya Allah deh. Tapi nggak kayak gaya ayah gitu. Enggak, Ya. lebih kalem aja sih. Bagus, saya setuju. Loh, kan kalau dakwah kita tuh keras segala macam ya kan, itu menandakan bahwa jangan ada yang bisa melawan Islam, Iya. ya kan? Kan bisa aja gitu. Jangan ada ya yang lawan Islam. Bisa gitu. Ya itu bisa orang, tapi apa? Oh nggak bisa dengan karakter saya begitu. Misal kayak begini, misal ngomong begini, jangan ada ya Ya. yang melawan Islam. Masa begitu ngomong? Itu bagus. Nggak bisa. Ya, bagus Bisa tuh. itu. Jangan ada yang melawan Islam. Kan gitu. Bagus. Kan lebih serem, lebih ini kan gitu. Ya enggak, maksudnya enggak harus langsung pakai tanda tinggi. Daripada ada terjadi murtadin di Banten, ada yang ngomong kayak begitu, kesaksian gitu ngomongnya pakai begitu Iya. ya kan? Daripada kayak begitu gua Iya. ngomongnya basa-basi. Tapi secara jujur Geger. Mekah geger karena umroh 7 kali murtad melihat Yesus. Ada yang bicara kayak begitu, ya kan? Daripada gua kayak begitu, mendingan gua ngelihat Yesus di Mekah. Iya. Masa sendiri? Iya, banyak. Ada yang Turki, ada yang Yaman, ada yang Arab. Lihat mukanya bewok kayak Yesus semua. Tapi kan Ini bukan ngeledek, tapi apa? tahu pada botak. Enggak kan waktu pertama kan ada yang nggak botak. Ada yang nggak botak belum. Yang baru datang kan belum. Kan kalau tahalul itu kan habis tawaf, Iya. terus sa'i dulu, baru tahalul. Ya lalu ya. Iya. Ya kan? Itu tahalul pun di tempat lain. Kan itu kan cuma syarat kan. Iya. Nah itu kan banyak yang baru datang masih gondrong-gondrong banyak, Iya. belum botak. Katanya kalau di sono kalau
cukur rambut model apa pasti botak ya. Misalnya bang nyukur bang fade gitu. Di sana auto botak bener nggak sih? Ya enggak. Kan di tahlul. Ya kalau tahlul kita ngomong begitu. Mereka tahu tahlul. Tapi Udah. Terus apa namanya no apa gitu kan, jangan dihabisin setengah misalkan begitu. Ya dia nggak ngabisin, begitu ya. tapi kan kayak dia akan ngomong apa namanya kayak begini kurang afdol kalau nggak habis. Iya, udah habisin. Harga sama, Harga sama coy. jadi apa dia dihabisin. Iya. Tapi lebih baik Sebenarnya gue dihabisin. lagi ngejokes tadi, lagi ngelucu. Jadi lu mau potong rambut model mohak di sana nih, bang mohak bang. Oh, Tetap dipotakin sama dia. akhirnya gua terlalu serius ya. Ya udah nggak apa-apa. Ini buat bercandaan aja. Iya, biasa guys. Iya. Candaan orang tua. Iya, ya oke. Kita nggak nyambung. Kita anak muda. Oke, tapi tadi jujur bang, saya sepakat pribadi sama Aldo nih. Kan nanti ke depannya dia kan mau ngurusin jejak abang. Tapi dengan cara yang soft spoken ya. Ya gitu mungkin yang bisa ayah menggapai generasi ayah, saya menggapai generasi saya. Iya gitu, bener. Karena generasi saya kita orangnya lebih santai. Ya abang kalau pernah ke Blok M lihat kan anak-anak Gen Z kan pada santai semua. Di situ kita nggak nambang agama apa, mau dari suku mana apa enggak. Iya. Kita orangnya lebih santai aja. Kita menghargai satu Open sama minded lain. lah Iya, ya. open minded. Enggak, soalnya ini ada kejadian lucu. Saya lagi live. Dia masuk. Sini ikut. Lagi live, dia lagi bikin kesaksian kan. Lagi live segala macam, tiba-tiba ada yang ngina Islam. Ada yang Lu, dah, gue begitu langsung kan. Nih lu sama dia. Tak, udah ya, diam. Di blok sama dia. Muncul lagi sama dia di blok. Tak, udah diam ya, udah. Biarin. Bener bang. Iya, gua nggak nyalain dia. Iya. Ayah ngomong aja. Udah, nggak usah di marah-marahin, nggak usah di ini segala macam. Iya juga sih. Iya. Itu jadi pelajaran buat gua. Tapi gua kurang tantangan. Gitu loh. Kalau bisa kalau menghina gua, datang temuin gua di Gobar, datang hina-hina gua depan muka gua. Iya. Gak apa-apa tuh. Gak apa-apa. Kalau saya bukan, kalau saya nggak berani lah ngina-ngina mah. tadi cuman Praktek aja. ya, Gitu. mindah itu duduk doang. Duduk doang. Nah, kalau gua cuma begitu doang. Lah, gue pakai. Enggak, gua gatel. Oh, gatel. Oke. Ini sangat seru banget ya, Masya Allah ya. Sekali lagi, welcome Mas Aldo Thank you. atas kemualafannya. Mudah-mudahan istiqomah terus. Amin. Nanti mudah-mudahan juga ada beberapa dari penonton yang mau ngasih zakat ke Mas Aldo. Udah saya mention juga di caption. Bagi siapapun yang ingin berzakat kepada Mas Aldo bisa hubungin nomor Bang Andre ya, atau mampir ke channelnya Mualaf Prince ya. Jangan lupa juga untuk dukung juga channelnya, insya Allah gitu. Ya, sekali terima kasih. Nanti di video selanjutnya yang ngaji cerdas, dapat ngaji cerdas, kita akan mewawancari secara pribadi-pribadi ya, POV dari Aldo sendiri ataupun POV dari Bang Andre sendiri. Kita mau coba sinkronisasi, apakah benar ceritanya ya? Iya. Kita apakah ceritanya lebih menarik lagi dan sebagainya macamnya apa gimana? Nanti kan kita coba. Oke. Oke, mungkin itu ya, Bang Andre ya. Siap. Terima kasih banyak atas sambutannya. Tadi udah disambut, Masya Allah udah ngerepotin. Tapi emang ngerepotin ya gitu ya. Memang repotin. Ya, tapi Repotin berantakin semua di sini. mudah-mudahan Bang Andre diberikan keberkahan. Amin, dan juga amin ya Allah. Mas Aldo Amin. diberikan keberkahan. dan keberkahan, insya Allah. Amin. Ya mungkin itu dari saya. Dan Fatih Nur Diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mu'alaf. Perjalanan saya mengenai Islam mengajarkan saya akan satu hal. Kebaikan itu harus terus mengalir. Inilah Walid Parfum. Bukan sekedar wangi, tapi bernilai dengan ibadah. Karena 100% hasil penjualannya digunakan untuk wakaf pendidikan. Bapak Ibu, untuk harganya hanya di bawah Rp90.000 sudah mendapatkan 2 botol parfum ini. Untuk tahan lama aromanya, itu di atas 5 jam Bapak Ibu. Masya Allah. Harganya hanya di bawah 90.000. Tapi lebih murah dibanding harga pasaran. Namun untuk pahalanya tak terhingga nilainya Bapak Ibu. Dan khusus hari ini, beli sekarang, dapatkan gratis ongkir. Masya Allah. Bapak Ibu, saya serasa sedang berada di Madinah hari ini. Sekali beli,
wanginya terasa. Namun, wakafnya mengalir selamanya. Pesan sekarang juga di bawah ini Bapak Ibu. Di bawah ini ya, yang ada di bawah jari telunjuk saya. Segera di order, jangan lupa. Beli sama dengan berwakaf. Barakallahu fiik.